Perkenalkan, nama saya Dewi Lukiaryanti Sinaga. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai struktur ketenagakerjaan. Ini adalah gambaran singkat struktur ketenagakerjaan di Kota Surakarta pada tahun 2017 sampai 2019. Struktur ketenagakerjaan itu sendiri ialah indikator yang membagi populasi penduduk berdasarkan tenaga kerja, menganggur, belajar, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya. Di Kota Surakarta, penduduk angkatan kerja tahun 2017 sampai 2019 secara umum telah memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik, sehingga pada tahun 2019 angka pengangguran terbuka di Kota Surakarta tergolong kecil. Banyak faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja, sehingga untuk mengatasi ketidakcocokan tersebut sangat kompleks. Dibutuhkan partisipasi kuat dari para pemangku kepentingan utama termasuk pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam mengembangkan sistem keterampilan serta sistem informasi pasar tenaga kerja dan layanan penempatan kerja yang efektif. Menurut data yang diperoleh pada tahun 2017, tingkat angkatan kerja perempuan di Kota Surakarta masih di bawah 60%, yaitu 58,4%, di mana 41,96% penduduk perempuan berada di luar dunia bekerja. Diperoleh data pada tahun 2019, Kota Surakarta memiliki pencari kerja terdaftar terbanyak pada laki-laki sebanyak 1.462 orang, sedangkan perempuan sebanyak 970 orang. Namun, dengan banyaknya pencari kerja terdaftar pada laki-laki, penempatan tenaga kerjanya justru lebih tinggi untuk perempuan dibanding laki-laki karena penempatan untuk perempuan sebanyak 412, sedangkan laki-laki hanya 379. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2017 sampai 2019, pencari kerja terdaftar menurut pendidikan yang ditamatkan pencari kerja di Kota Surakarta memiliki peningkatan yang cukup drastis. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pencari kerja terbanyak di posisi tamatan perguruan tinggi. Dan menurut data BPS juga diperoleh persentase jumlah laki-laki terbanyak dibanding perempuan. Dan untuk jumlah angkatan kerja tahun 2017 sampai 2019, Kota Surakarta memiliki pengangguran terbuka tergolong kecil dikarenakan total angkatan kerja dan bekerja memiliki hasil yang tinggi sehingga memperoleh selisih yang sedikit. Jadi yang bisa dilihat struktur ketenaga kerjaan di Kota Surakarta 3 tahun terakhir ini memiliki struktur ketenaga kerjaan yang baik. Meskipun penempatan tenaga kerja pada tahun 2019 perlu ditingkatkan lagi dikarenakan pencari kerja terdaftarnya sudah semakin banyak, sedangkan lowongan kerja terdaftarnya juga semakin sedikit. Ini perlu adanya penempatan tenaga kerja yang meningkat sehingga tidak menimbulkan banyaknya pengangguran. Jadi menurut saya, kebijakan di dunia pendidikan dan pelatihan keterampilan yang ramah dan berorientasi dengan pasar tenaga kerja itu perlu selalu terupdate karena pembekalan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai akan membantu akses penduduk usia kerja terhadap pekerjaan produktif yang memiliki potensi menaikkan kesejahteraan. Selain investasi di bidang pendidikan dan keterampilan, diperlukan juga kebijakan peningkatan produktivitas untuk memperkuat kondisi ekonomi secara keseluruhan dan pasar tenaga kerja. Jadi, peningkatan produktivitas pekerja akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan karena dapat mempertahankan daya saing global. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.